Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami terkait strategi kooperatif. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nuzila Qur'ani, yang kedua ada Anggung DN, dan yang ketiga ada Alifia Arina Fatia. Materi pertama akan saya paparkan sendiri yaitu definisi strategi kooperatif. Strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai tujuan yang di-share bersama. Pelaksanaan strategi kooperatif dapat dilakukan dengan joint venture, aliansi strategik, dan perjanjian partnering yang lain. Strategi kooperatif dapat dijalankan oleh suatu perusahaan kooperatif untuk dapat membantu perusahaan dalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan. Masalah-masalah itu mencakup antara lain yaitu yang pertama, menghadapi resiko yang dapat di-share dengan perusahaan lain, dan yang kedua, menghadapi pendanaan perusahaan yang terbatas, yang ketiga, terbatasnya akses perusahaan ke pasar, dan yang keempat, tidak dimilikinya akses teknologi perusahaan. Materi yang kedua yaitu pentingnya strategi kooperatif. Beberapa perusahaan memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan lain dengan strategi yang sama untuk menciptakan nilai atau value. Strategi membangun kerjasama dikenal dengan strategi kooperatif, yaitu di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk suatu tujuan yang di-share bersama. Adapun contohnya yaitu beberapa perguruan tinggi di Indonesia meningkatkan bekerja sama dalam mengadakan pertukaran informasi dengan universitas luar negeri. Materi yang ketiga yaitu strategi aliansi. Strategi aliansi adalah suatu strategi yang berhubungan dengan upaya membentuk partnership di mana dua atau lebih perusahaan melakukan kombinasi sumber-sumber daya dan kapabilitas upaya mencapai sasaran penciptaan keunggulan bersaing bersama. Dengan suatu strategi aliansi ini dicakup rangkaian upaya untuk berbagi sumber daya yang berhubungan dengan kegiatan kunci dari partner dalam titik seperti riset dan development. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yaitu strategi mengurangi ketidakpastian. Berbagai faktor menjadi penyebab timbulnya ketidakpastian dalam interaksi yang terjadi di antara para peserta on the job training program dari PT HCMI dengan rekan-rekan baru mereka di Jepang. Disinilah komunitas berperan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Berger dan Calabrese dalam Weiss dan Turner 2013 menyatakan bahwa komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian seseorang sehingga ketidakpastian itu berkurang dan akan tercipta suasana yang kondusif untuk pengembangan hubungan interpersonal. Charles Berger dalam Weiss dan Turner 2013 menyebutkan untuk mengurangi ketidakpastian, seseorang dapat menggunakan 3 strategi pengurangan ketidakpastian yang ada yaitu pasif, aktif, dan interaktif, sehingga memperoleh informasi secara pasti berkaitan dengan orang yang baru dikenalnya. Yang pertama yaitu strategi aktif. Strategi aktif yaitu dengan melakukan sesuatu untuk mencari tahu mengenai karakter orang-orang yang akan ditemui maupun situasi yang akan dihadapi tanpa berinteraksi secara langsung dengan di dalamnya maupun dengan orang-orang tersebut. Yang kedua yaitu strategi pasif. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, para peserta memiliki kesimpulan yang sama bahwa situasi negara Jepang termasuk di lingkungan kerja memang sangat disiplin dan sepi. Karena fokus pada pekerjaan masing-masing. Pengamatan yang dilakukan para peserta merupakan bentuk strategi pengurangan ketidakpastian secara pasif. Strategi yang terakhir yaitu strategi interaktif. Setelah memperoleh gambaran melalui pengamatan yang telah dilakukan, para peserta mulai menjalin interaksi secara langsung dengan rekan-rekan baru mereka di Jepang. Interaksi secara langsung merupakan bentuk strategi pengurangan ketidakpastian secara interaktif. Para peserta memulai interaksi mereka secara langsung dengan cara saling berkenalan dan saling menyapa. Mereka memperkenalkan diri dan berbincang ketika sedang istirahat bersama.
Maka setelah mendapatkan respon yang baik, mereka saling berbincang lebih jauh mengenai pekerjaan, kesulitan yang dihadapi, juga permasalahan budaya. Strategi kooperatif dan tingkat korporasi. Strategi kooperatif tingkat korporasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, aliansi strategi terdiversifikasi merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasian ke dalam produk baru atau pasar baru. Strategi korporasi, interaksi vertikal, diversifikasi, dan aliansi strategik 3, sourcing policy, menggunakan 2 pemasok sekaligus, biasanya secara tidak kentara, strategic outsourcing dan virtual corporation. Outsourcing ialah melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggunakan subkontraktor, umumnya untuk kegiatan yang bukan utama. Virtual corporation adalah perusahaan yang melakukan outsourcing secara ekstensif, misalnya Xerox yang hanya melakukan desain dan manufaktur mesin fotokopi. Aliansi strategik sinergistik merupakan strategi di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber daya dan kapabilitas adalah untuk mencapai tingkat ekonomis. Strategik sinergistik digunakan untuk menciptakan sinergi antar beberapa fungsi atau antar beberapa bisnis di antara perusahaan-perusahaan mitra. Manfaat outsourcing. Yang pertama, efisiensi biaya. Kontraktor mungkin beroperasi lebih efisien karena kontraktor memiliki kompetensi sehingga perusahaan mungkin dapat melakukan diferensiasi produk akhir lebih baik. Yang kedua, perusahaan dapat memakai sumber daya yang ada untuk meningkatkan core distinctive competence. Yang ketiga, perusahaan dapat lebih luas merespon perubahan pasar. Beberapa kelemahan outsourcing. Yang pertama, kehilangan kesempatan belajar dan mentransfer teknologi ke dalam perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjadi sangat tergantung pada kontraktor. Yang ketiga, perusahaan melakukannya terlalu jauh dan mengkontrakkan kegiatan yang menjadi inti keunggulan kompetitifnya. Yang keempat, diversifikasi. Franchising, suatu strategi di mana perusahaan franchisor menggunakan franchise waralaba sebagai suatu hubungan kontraktual untuk menggambarkan dan mengendalikan penyertaan sumber-sumber daya dan kapabilitasnya dengan partner atau mitra, yaitu franchises. Sistem waralaba banyak digunakan oleh negara maju atau negara yang berkembang pesat seperti Indonesia. Strategi waralaba merupakan strategi alternatif dalam upaya untuk menjalankan pertumbuhan bisnis seperti Hilton International, McDonald's, dan Ace Hardware. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.